Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi bersama saya, Jaturat Maji. Kali ini saya akan bahas mengenai bilangan kompleks. Oke, tapi sebelum kita bahas mengenai bilangan kompleks, ada baiknya kita singgung mengenai dasar dari bilangan terlebih dahulu. Baik, pertama kita lihat mengenai himpunan bilangan. Pertama, himpunan bilangan yang paling umum adalah himpunan bilangan asli, karena ini adalah bilangan yang eh, muncul secara intuitif. Jadi biasanya kita munculkan ketika kita melakukan hitung-menghitung seperti kita mengajari anak kecil. Ketika kita bicara bilangan asli, maka kita akan temukan bilangan yang bisa kita hitung. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah himpunan bilangan asli atau yang kita sebut sebagai natural dan biasanya disimbolkan sebagai huruf N. Ini biasanya kita gunakan untuk menghitung. Misalnya ada kelapa 1, kelapa 2, tambah lagi kelapa 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita hitung maju, bagaimana kalau kita hitung mundur? 3, 2, 1. Nah, biasanya kita munculkan 1 itu ketika kita punya. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya? Nah, itu yang memunculkan suatu bilangan 0. Sehingga ketika kita tidak punya barang, nanti kita bisa katakan 0. Seperti kalau kita punya 1 kelapa, 2 kelapa, 3 kelapa, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan bilangan yang umum muncul di kita. Kita punya dan bagaimana kalau kita tidak punya. Ini kita representasikan sebagai 0 atau 0. Nah, kemudian bagaimana kalau kita 0 itu kita mundurkan lagi. Nah, sebelumnya oh ya, ini kita mundurkan. Bagaimana kalau kita mundurkan? Kita semua sudah tahu ini kan menjadi min 1, min 2, dan seterusnya. Tapi bagaimana hubungan antara sebenarnya bilangan mins ini dengan himpunan bilangan asli dan 0 yang kita miliki? Sebenarnya keduanya ada hubungannya. Ada hubungannya. Yaitu, kalau kita punya suatu bilangan asli A, kemudian kita suatu punya bilangan apa, kalau ini keduanya kita jumlahkan akan sama dengan 0, nah B ini kita sebut sebagai inversi dari A, atau lebih tepatnya inversi penjumlahan dari A. Nah, di sini kita tahu B akan sama dengan minus A atau A ditambah min A itu akan menghasilkan 0. Nah, secara lengkap, negatif tadi itu berada di luar asli dan 0, karena asli dan 0 biasa kita sebut sebagai non-negatif. Di sini pasangannya yang negatif ini, dan kita sebut juga sebagai bilangan positif. Kemudian, keduanya ini akan menjadi himpunan bilangan yang kita sebut sebagai himpunan bilangan bulat, atau biasa disimbolkan sebagai Z seperti ini. Tadi yang natural seperti ini. Nah, kemudian, misalnya tadi kita punya kelapa 100. Terus kita punya 20 orang. Maka, ini 20 orang kelapa misalnya, nah masing-masing akan dapat 5 kelapa per orang. Gampang. Tapi bagaimana kalau kita cuma punya 10 kelapa dibagi 20 orang? Nah, ini kita tahu bahwa hasilnya akan menjadi setengah kelapa per orang. Nah, ini tidak ada di himpunan bilangan bulat. Sehingga akan memunculkan himpunan bilangan baru, yaitu himpunan bilangan pecahan atau fraksional. Nah, pecahan ini secara umum kita bisa nyatakan sebagai suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat. Misalnya tadi kelapa. Banyaknya kelapa itu ya bulat. Bagi banyak orang juga bulat. Sehingga kita bisa nyatakan A per B dengan A dan B-nya itu adalah himpunan bilangan bulat. Misalnya tadi setengah.
Atau bisa jadi misalnya sepertiga, yang mana kalau kita nyatakan sebagai bilangan desimal akan menjadi 0,333 dan seterusnya. Nggak masalah, asal bisa dinyatakan sebagai sepertiga. Ini adalah bilangan yang kita bisa bayangkan dapat dari mana. Nah, karena kita bisa bayangkan dapat dari mana, bulat dan pecahan ini kita sebut sebagai bilangan yang rasional. Rasional dapat logika dapat dibayangkan kira-kira dapatnya itu dari mana. 0,3333 itu dapat dari 1 dibagi 3, masing-masing dapat 3. Ini kita simpulkan sebagai Q. Nah, kalau kita punya bilangan rasional, misalnya kita punya A per B, katakanlah A dan B bilangan bulat. Kalau kita kuadratkan, akan menghasilkan C per D, di mana A dan B itu bilangan bulat, maka bisa dinyatakan C dan D bilangan bulat. Artinya ini rasional, ini pasti juga rasional. Katakanlah saya punya P kuadrat sama dengan Q. Kalau P-nya rasional, maka Q-nya juga rasional. Tapi bagaimana kalau kita balik operasinya? P sama dengan kebalikan dari kuadrat, yaitu akar Q. Misalnya tadi kita punya 4/9 itu sama dengan 2/3 kuadrat, gampang. Sehingga 2/3 itu sama dengan akar dari 4/9. Tapi bagaimana kalau 4/9 itu kita ganti bilangan yang lain. Misalnya, P sama dengan akar 4. Ini akan ketemu 2. Tapi bagaimana kalau P sama dengan akar 3? Ini tidak bisa kita nyatakan sebagai A per B dengan A dan B-nya itu himpunan bilangan bulat. Nah, ini susah kita bayangkannya. Akar 3 itu dapatnya dari mana? Nah, ini kita akhirnya kita nyatakan sebagai himpunan bilangan baru yang tidak ada di rasional karena tidak bisa dinyatakan A per B. Kita nyatakan sebagai himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan irasional itu berarti P tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Irasional tidak hanya didapat dari akar, ada bilangan-bilangan lain yang tidak bisa dinyatakan sebagai A per B, tapi juga tidak berasal dari akar. Misalnya adalah P, kemudian E. Nah, ciri-cirinya, biasanya himpunan bilangan rasional ini dia, kalau dinyatakan dalam bentuk desimal, belakang komanya ini tidak berulang. Beda dengan yang ini. Ini kalau kita nyatakan sebagai bilangan desimal, pasti berulang kalau misalnya tidak berhenti. Misalnya kalau 0,33 alias sepertiga. Nah, ini yang berulang adalah 3, maka kita bisa nyatakan sebagai 0,3. 3-nya berulang terus. Nah, ini akan melengkapi. Keduanya akan menjadi himpunan bilangan yang nyata. Irasional tadi meskipun tidak, kita akan sulit untuk membayangkan posisinya di mana, tapi kita tahu bahwa ada di situ. Misalnya kalau kita punya garis bilangan seperti ini kita garis bilangan real. Yang saya tulis ini adalah bilangan bulatnya. Tapi kita tahu, misalnya kita punya A sama dengan setengah. Kita tahu setengah itu di sini. Terus misalnya kalau kita punya B sama dengan akar 2. Akar 2, meskipun kita nggak bisa nulis berapa angka di belakang koma sampai habis, tapi kita tahu 1,414 bla bla bla, kurang dari 1,5. Kira-kira ada di
sini. Akar 2 ini setengah dia. Terus bilangan irasional yang lain misalnya adalah pi. Ini ada di 3,14 di sini. Bagaimana dengan E 2,7182? Katakanlah pas, meskipun sepertinya nggak pas ya. Terus ada himpunan bilangan yang lain, misalnya paling gampang adalah min akar 2 di sini. Artinya ada tempatnya di sini. Semua bilangan yang kita bisa bayangkan, meskipun kita tahu mendapatkannya tidak, kita bisa bayangkan posisinya di garis bilangan real ini. Nah, tadi kita dapatkan irasional, salah satu yang paling gampang adalah menggunakan akar. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita melakukan akar pada himpunan bilangan yang tadi kita cobakan pada bilangan 2? Bagaimana kalau kita akar pada bilangan negatif? Apakah bisa? C sama dengan akar min 1. Nah, akar min 1, kita sudah punya himpunan bilangan real. Ini posisinya di mana? Apakah dia, posisi itu paling gampang, kalau kita punya garis bilangan, semakin ke kanan itu semakin besar. Semakin ke kiri semakin negatif besar. Atau bisa kita katakan semakin kecil. Nah, di mana posisinya? Sebagai contoh, kalau kita punya akar 2, dia itu posisinya, kalau kita punya grid penggaris 1 mm, ini tuh B itu di antara 1,4 dan 1,5. Jadi kalau kita punya penggaris milimeter, nah, kita bisa katakan B itu somewhere di antara di sini. B itu nggak tahu di mana. Sekarang kita tanyakan kembali, C itu kira-kira ada di mana? Apakah C lebih dari 1? Apakah C kurang dari 1? Nah, ini tidak bisa kita jawab di sini karena tidak bisa kita bayangkan. Akhirnya, wah, ini berarti suatu bilangan yang sulit untuk kita bayangkan. Munculnya pun sulit untuk kita bayangkan di dunia nyata. Untuk bilangan irasional, kita masih bisa bayangkan. Misalnya, pi kita bisa bayangkan sebagai perbandingan antara keliling dengan diameter dari suatu lingkaran. Meskipun tidak pas, tapi bisa dibayangkan sebagai keliling berbanding dengan diameter. Tapi akar min 1 itu diperoleh dari mana? Susah, makanya akhirnya akar min 1 kita bisa nyatakan sebagai bilangan baru, yaitu imajiner, yang mana tidak berada di garis bilangan tuh. Nah, imajiner ini basisnya tadi akar min 1. Kalau misalnya kita punya A sama dengan akar min 2, ini kita bisa nyatakan sebagai akar 2 kali akar min 1. B sama dengan akar min 4, itu kan sama dengan arti 4 akar min 1. Atau 2 akar min 1. Semua bilangan yang berakar negatif itu bisa kita nyatakan sebagai perkalian antara akar min 1 dengan suatu bilangan lain yang ini adalah bilangan real. Nah, karena ini bisa kita kumpulkan seperti ini biasanya kita simbolkan sebagai I sama dengan akar min 1. Nah, yang ada di depan sini ini pasti bilangan real. Nah, sehingga kalau seperti ini, wah, berarti bilangan imajiner ini dia akan bisa dinyatakan sebagai C sama dengan katakanlah D ID gini biasanya. Dengan D itu himpunan bilangan real. Artinya, akhirnya kita bisa punya bilangan yang menyatukan semuanya, yang kita sebut sebagai bilangan kompleks, atau kita simbolkan sebagai C. Ini real biasanya simbolnya adalah R. Makanya ini Z, biasanya timbangan Z adalah X plus Y.
dengan X ini adalah real atau nyata, yang Y ini adalah komponen imajiner. X, Y-nya adalah bilangan real, maka Y itu atau komponen dari bilangan imajiner itu, dia itu juga punya himpunan bilangan yang sama seperti pada bilangan real, yaitu dia punya asli imajiner, nol imajiner, nggak ada ya, non negatif imajiner, negatif imajiner, dan seterusnya. Sehingga kita bisa secara komplit kumpulkan menjadi ini yang nol mungkin ini ya apa namanya jadi satu ya, karena nol untuk real dan nol imajiner itu sama. Nol dia sama saja dengan i nol gitu. Nah, baru kita punya bilangan kompleks yang masing-masing komponen dari real dan imajinernya itu dia bisa dipecah-pecah juga menjadi himpunan bilangan lain yang lebih spesifik. Nah, kira-kira itu, sehingga kita punya himpunan bilangan real, kita juga himpunan bilangan imajiner. Ini sama-sama punya garis bilangannya sendiri-sendiri. Yang mana ini tidak bisa kita bandingkan. Di sini harus dikalikan I ya kalau yang imajiner. Yang real sebenarnya ada pengalinya juga, tapi pengalinya adalah 1. Artinya kalau saya punya X sama dengan 2, itu sama saja 2 kali 1, karena 1 itu satuan real. Sedangkan kalau saya punya 2i, itu ya sama saja 2 kali akar min 1 sebenarnya. Nah, i atau akar min 1 itu adalah satuan imajiner. 2 dan 2i ini tidak bisa kita bandingkan lebih besar, bukan biar posisi di garis bilangannya itu bagaimana. Apakah sama? Jelas tidak. Lebih besar yang ini? Jelas tidak. Kurang dari ini? Jelas tidak. Oke, itu adalah himpunan bilangan real dan imajiner. Kalau kita sudah punya Z sama dengan X plus Y, nah ini kita bisa nyatakan dalam bentuk koordinat. Seperti ini. Jadi kalau saya punya real sama imajiner, kedua koordinat ini bisa saya gabungkan. Sehingga Z sama dengan X plus Y. Misalnya kalau saya punya, ini kebetulan di sini adalah Z, katakanlah Z1 sama dengan 1 plus 2i atau i2. Kalau misalnya di sini misalnya ini Z2 adalah min 2 min i dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ini kita tarik garis seperti ini akan memiliki panjang. Ini katakanlah ini R, ini juga punya sudut theta. Asalkan real dan imajiner itu selalu tegak lurus, maka setiap bilangan kompleks kita juga bisa nyatakan dalam bentuk besar dan sudut. Nah, akhirnya kita bisa nyatakan seperti ini. Kalau kita fokus pada koordinat yang lingkaran seperti ini kita sebut sebagai Kartesian, ini kita sebut sebagai polar, maka kita bisa fokus pada R dan theta. Theta-nya adalah sudut diukur dari sumbu real positif. Sehingga kita bisa representasikan juga bilangan kompleks itu dalam Z sama dengan R sudut theta. Nah, ini adalah dua buah representasi yang umum digunakan untuk bilangan kompleks. Nah, di sini kita punya hubungan bagaimana X dan Y berhubungan dengan R dan theta. Nah, ini kita bisa bayangkan sebenarnya. Misalnya dari sini, ini theta, maka di sini, katakanlah di sini X, di sini Y, kita tahu hubungan antara X dan R theta, Y dan R juga theta. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Dengan besar dari R, itu adalah R kuadrat itu sama dengan E kuadrat plus Y kuadrat, dengan tangan theta adalah Y per X. Kalau kita sudah punya seperti ini,
Nah, ini sebenarnya R sudut theta ini sebenarnya simbol. Tidak ada operasi sudut seperti ini. Nah, ini akan kita bisa mudah untuk lakukan perhitungan kalau kita nyatakan secara aljabar. Nah, kita punya persamaan Euler yang menghubungkan antara bilangan kompleks dengan persamaannya, yaitu E sama dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta dan I sin theta. Dengan ini tentu saja I adalah akar min 1. Nah, ini sebenarnya persamaan Euler itu pada unit circle atau lingkaran satuan. Artinya kalau kita punya lingkaran dengan satuan dengan jari-jarinya itu adalah 1 pada himpunan pada bidang kompleks, maka E pangkat theta itu pasti berada di lingkaran, kemudian ini adalah cos theta, ini adalah sin theta. Bagaimana kalau sekarang kita kembalikan ke sini? Nah, kita kembalikan ke sini berarti ini itu sama saja dengan Z sama dengan 1 sudut theta. Itu adalah E pangkat I theta. Kalau Z-nya R tidak sama dengan 1, maka Z sama dengan R sudut theta itu sama dengan R kali E pangkat I theta. Dengan R-nya itu adalah tentu saja bilangan real. Nah, kalau kita gambarkan, akan menjadi seperti ini. Z sama dengan R E pangkat I theta atau R sudut theta, yang mana E pangkat I theta itu bisa dioperasikan, R sudut theta itu hanya sebatas simbol saja. Nah, bagaimana penjumlahan dan penguraian? Saya kira cukup gampang kalau kita punya Z1 sama dengan 1 plus 2I, Z2 sama dengan min 3 plus 3I, kita bisa jumlah, kita bisa kurang, dan seterusnya. Nah, ingat, ini hanya bisa dioperasikan dengan mudah ketika pada koordinat Kartesian. Tidak lagi dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian kita bisa lakukan pada representasi Kartesian maupun polar. Katakanlah saya punya Z1 sama dengan 1 plus 2I, Z2 sama dengan min 3 plus 3I, saya bisa kalikan. Seperti biasa. Saya bisa bagi juga. Perkalian saya kira mudah, kalau pembagian berarti kita harus kalikan dengan sekawannya. Agar yang penyebutnya menjadi bilangan real. Tapi perkalian pembagian juga bisa kita nyatakan sebagai operasi dalam koordinat polar, representasi polar. Katakanlah ini adalah akar 5 sudut 60 derajat, yang ini adalah 3 akar 2 sudutnya adalah 135 derajat, maka ini seperti R1 sudut theta 1 dan R2 sudut theta 2. Ini kalau kita kalikan dengan representasi persamaan Euler tadi, maka Z1 sama dengan R1E I theta 1, Z2 R2E I theta 2, kalau kita kalikan akan menjadi, nah, menjadi seperti dijumlahkan saja. Ini akan menjadi R1, R2, sudutnya adalah jumlahannya saja. Begitu juga kalau kita bagi, akan menjadi R1 per R2, sudutnya theta 1 min theta 2, seperti representasi Euler kita kalikan. Oke, tak kira itu mengenai bilangan kompleks. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.